Penyihir Jenius. Bab 211. Sunan mengambil teh hitamnya, menyesapnya, menikmatinya, lalu menjawab dengan tenang. Secara tegas, legenda empat cincin mewakili puncak kesatria manusia. Ki mengerutkan kening, tetapi kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan ekspresinya sedikit berubah. Maksudmu, melangkah lebih tinggi berarti melampaui tingkat manusia. Sunan mengangguk setuju dan berkata, jika kamu ingin menembus legenda cincin keempat dan mencapai level yang lebih tinggi, hanya ada dua jalan yang bisa kamu tempuh. Pilihan pertama adalah mengambil jalur semi-elemen dan menjadi ksatria elemen. Pilihan kedua adalah menempuh jalur fusi garis keturunan dan menjadi ksatria garis keturunan. Mata Ki berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, apa perbedaan antara keduanya? Sunan menjelaskan secara rinci, para ksatria elemen akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam mengendalikan kekuatan elemen. Tubuh semi-elemen mereka pada dasarnya akan kebal terhadap serangan fisik, dan ketahanan mereka terhadap serangan energi juga akan sangat meningkat. Mereka pada dasarnya dapat dianggap sebagai versi yang lebih baik dari para ksatria legendaris cincin keempat. Perbedaan terbesar antara ksatria legendaris dan ksatria hebat adalah bahwa yang terakhir telah membangkitkan kekuatan elemen. Oleh karena itu, ksatria elemen dapat dilihat sebagai ksatria legendaris yang kemampuannya dalam segala aspek telah ditingkatkan dan yang memiliki tubuh semi-elemen. Kemampuan khusus seorang ksatria garis keturunan bergantung pada garis keturunan yang menyatu dengannya. Namun, baik itu ksatria elemen maupun ksatria garis keturunan, bentuk kehidupan mereka pada dasarnya telah berubah dan mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai manusia. Selain itu, jika dilihat dari segi umur saja, meskipun ksatria elemen dan ksatria garis keturunan tidak sebaik penyihir formal, mereka tidak kalah dengan murid penyihir tingkat 3, dengan umur umumnya berkisar antara 150 hingga 200 tahun. Mata Ki berbinar saat mendengarkan. Meningkatkan kekuatan fisik adalah hal sekunder. Kuncinya adalah umur panjang. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Jika dia bisa dipromosikan menjadi ksatria elemen atau ksatria garis keturunan, dia akan mendapatkan tambahan umur beberapa dekade secara tiba-tiba, yang merupakan keuntungan paling menarik baginya. Lalu bagaimana aku bisa maju menjadi ksatria elemen atau ksatria garis keturunan? Tanya Ki dengan tidak sabar. Biomodifikasi, kata Sunan. Baik semi-elementalization maupun fusi garis keturunan tidak dapat dicapai melalui kultivasi. Seperti halnya murid penyihir, kedua metode ini hanya dapat dicapai melalui modifikasi biologis yang dikombinasikan dengan ramuan. Perbedaannya adalah, relatif lebih mudah bagi murid penyihir untuk memodifikasi diri mereka sendiri. Selain memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tubuh mereka sendiri, hal itu juga karena tingkat kekuatan mereka lebih rendah. Sebagai contoh, meskipun para murid penyihir dari perkumpulan kehidupan abadi sebagian telah terelementalisasi dan memiliki garis keturunan yang menyatu, tingkat kekuatan mereka hanya berada pada level legendaris cincin ketiga. Namun, jika seorang ksatria legendaris dari cincin keempat yang telah mencapai puncak kesatriaan fana akan diubah wujudnya, seorang penyihir harus dilibatkan. Selain itu, hanya penyihir yang mahir dalam teknologi biomodifikasi hingga tingkat tertentu yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, di era sihir, ksatria elemen dan ksatria darah pada dasarnya adalah pengikut seorang penyihir atau termasuk dalam faksi sihir. Dan kamu, Ki tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi maknanya cukup jelas. Sunan menggelengkan kepalanya, teknologi modifikasi biologis saya belum memenuhi standar. Untuk memodifikasi Elemental Knights dan Bloodline Knights, skill modifikasi biologis harus minimal level 5, tetapi dia baru level 4 sekarang, dan bar kemajuannya masih kurang lebih 2/3. Melihat Ki agak kecewa, Sunan hanya bisa berkata, jangan khawatir, paling lama dalam 10 tahun, teknologi modifikasi biologis saya seharusnya mampu memenuhi persyaratan tersebut. Dia sekarang memperkuat tubuh dan garis keturunan naga tersembunyi dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana peningkatan garis keturunan subnaga. Meskipun kemahiran modifikasi biologis meningkat perlahan, dia telah naik ke level 5 selama lebih dari 10 tahun. Lagi pula, kamu juga butuh waktu untuk meningkatkan kekuatanmu hingga mencapai batas seorang legenda cincin keempat. Ki memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Wajahnya kembali berseri-seri gembira, dan dia langsung bertanya, menurutmu rute mana yang lebih cocok untukku? Sunan berpikir sejenak dan berkata, kultivasi ksatria elemen sangat bergantung pada lingkungan. Mengingat kekurangan energi saat ini di benua berbintang, ksatria elemen dikenai terlalu banyak batasan. Akan lebih baik untuk memilih ksatria garis keturunan. Terdapat cukup banyak garis keturunan subnaga tingkat tinggi di hutan naga. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memilih salah satu dari mereka sebagai garis keturunan untuk digabungkan di masa mendatang. Apakah Hidden Dragon tidak cukup bagus? Kay pernah melihat naga tersembunyi setelah berevolusi menjadi naga raksasa, dan rasa penindasan yang mengerikan yang ditimbulkannya masih terbayang jelas dalam benaknya. Fisik seorang ksatria legendaris dari cincin keempat tidak dapat menanggung garis keturunan naga. Sunan merentangkan tangannya. Ada aturan dalam penggabungan garis keturunan. Tidak selalu benar bahwa semakin kuat garis keturunannya, semakin baik hasilnya. Selain mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan kondisi fisik seseorang, seseorang juga harus mempertimbangkan kekuatan fisik.
Naga adalah makhluk yang sebanding dengan penyihir formal, dan seorang ksatria legendaris cincin keempat tidak akan mampu menahan evolusi fisik setelah penggabungan garis keturunan. Mendengar itu, Kyi agak kecewa, tetapi dengan cepat kembali ceria. Sepertinya aku harus mengunjungi Longlin beberapa kali. Setelah membahas kemajuan ksatria, Sunan mengganti topik dan mengangkat topik lain. Kau pernah bertanya padaku tentang menara bintang sebelumnya, kau ingat? Tentu saja. Qi mengangguk. Saat itu, dia bingung bagaimana Sunan berhasil menaklukkan menara bintang, tetapi Sunan tidak menjelaskannya dengan jelas, jadi dia dengan bijak tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Aku tidak memberitahumu saat itu karena aku takut kau akan terlalu khawatir, tetapi sekarang setelah kekaisaran bersatu, sudah saatnya kita membicarakannya. Merasakan keseriusan dalam nada bicara Sunan, Qi tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi serius. Sunan kemudian secara singkat menceritakan kisah kembalinya penyihir itu lebih dari 700 tahun kemudian dan tahta kegelapan. Mendengar itu, Qi terkejut dan tampak benar-benar bingung. Dia pernah mendengar Sunan menyebutkan gurun elemen dan ekspedisi para penyihir ke multiverse 1000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak tahu bahwa para penyihir itu akan kembali ke benua cahaya bintang lebih dari 700 tahun kemudian. Ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang sangat penting. Jika dibandingkan, penyatuan benua Starlight oleh kekaisaran tampak tidak berarti. Butuh beberapa saat bagi Qi untuk mencerna berita mengejutkan ini. Ia tersadar dari lamunannya dan berkata dengan alis berkerut. Apa yang akan terjadi pada benua Starlight setelah para penyihir itu kembali? Sunan mengerti maksudnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, menurut aturan dunia sihir, benua cahaya bintang sudah menjadi wilayah eksklusifku. Kecuali mereka ingin menjadikan aku musuh, penyihir lain umumnya tidak akan mencoba menyentuh benua cahaya bintang. Qi menghela napas lega, tetapi kemudian ekspresi khawatir kembali muncul. Bagaimana dengan tahta kegelapan? Sebuah kekuatan dengan ribuan penyihir adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dibayangkan Qi sebelumnya. Betapa dahsyat dan menakutkannya kekuatan seperti itu. Membayangkannya saja sudah sangat menakutkan. Tidak perlu terlalu khawatir. Jika semua upaya gagal, kita bisa mencari perlindungan pada pasukan sihir yang memusuhi tahta kegelapan. Sunan memberikan pernyataan yang menenangkan, lalu menambahkan. Namun yang paling mendasar, kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Dalam beberapa hari mendatang, saya berencana untuk membangun menara penyihir, yang akan membutuhkan kerjasama penuh dari kekaisaran. Tidak masalah, Qi setuju tanpa ragu. Pada akhirnya, perasaannya menjadi agak rumit. Informasi yang ia dengar dari Sunan hari ini benar-benar mengguncang pemahamannya tentang dunia. Baginya, multiverse lebih merupakan simbol daripada sebuah konsep. Namun setelah mendengarkan cerita Sunan, dia benar-benar menyadari luas dan kebesaran alam semesta. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, benua cahaya bintang hanyalah setitik debu kecil. Awalnya, setelah kekaisaran bintang menyatukan benua cahaya bintang, Qi memiliki rasa bangga dan arogan, tetapi sekarang rasa bangga dan arogan itu telah hancur, digantikan oleh rasa tidak berarti. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan di multiverse yang telah ada selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, benua Starlight jelas masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, setelah menghela napas, semangat juang yang membara kembali menyala di hati Qi. Awalnya, ia merasakan kekosongan, kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras setelah mencapai tujuannya. Namun kini, tujuan yang lebih besar telah muncul di hadapannya. Meskipun kecil kemungkinannya dia akan hidup sampai para penyihir kembali, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membuat kekaisaran lebih kuat dan lebih baik agar terus berlanjut di masa depan. Melihat perubahan ekspresi Qi, Sunan mengangguk hampir tak terlihat. Kemauan kakak laki-lakinya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia khawatir Qi akan merasa cemas setelah mendengar tentang tahta kegelapan, tetapi tampaknya kekhawatirannya terlalu berlebihan. Kalender Cahaya Bintang 1282. Ini adalah tahun paling damai di benua Starlight. Dengan kekaisaran bintang menyatukan benua dan dengan cepat menumpas pemberontakan yang tersebar, situasi di benua tersebut sepenuhnya stabil, memasuki periode perkembangan yang damai dan tenang. Bulan Petir, April. Dengan satu dekret dari Kaisar, Akademi Ksatria mulai didirikan di seluruh kekaisaran. Selain beberapa akademi ksatria kerajaan yang khusus untuk anak-anak bangsawan, sebagian besar akademi ksatria terbuka untuk masyarakat umum, memperlakukan kelas menengah, rakyat jelata, dan petani secara setara. Selama Anda lulus ujian masuk, semua biaya kuliah dan biaya lainnya akan dibebaskan. Selain itu, kekaisaran mulai giat mempromosikan dan mempopulerkan pendidikan dasar, mendirikan banyak perguruan tinggi dasar di sektor swasta dengan biaya kuliah rendah yang bahkan mampu dibiayai oleh rakyat jelata dan petani. Meskipun banyak orang biasa dan petani tidak berencana menyekolahkan anak-anak mereka karena tekanan hidup, lebih banyak orang merasakan kegembiraan dan antusiasme yang tulus terhadap kebijakan ini. Persyaratan utama untuk mengikuti tes kualifikasi penyihir adalah kemampuan membaca dan menulis. Berkat propaganda kekaisaran selama bertahun-tahun, bahkan petani dengan peringkat terendah pun tahu bahwa menjadi penyihir adalah cara tercepat untuk melampaui kelas sosial dan naik di atas orang lain. Lulus tes kualifikasi berarti sukses seketika. Anda harus tahu bahwa para penyihir adalah orang-orang yang bahkan para bangsawan terhormat pun tidak berani mengabaikan mereka. Bagi orang-orang yang hidup di lapisan bawah masyarakat, para penyihir adalah secercah harapan dalam kehidupan mereka yang sulit.
Meskipun kemungkinannya kecil, bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Sekalipun anak mereka sendiri pada akhirnya gagal dalam tes kualifikasi, kemampuan membaca dan menulis tetap dapat menjadi nilai tambah saat mendaftar ke Knight Academy. Karena keunggulan-keunggulan ini, penolakan terhadap penerapan pendidikan dasar universal telah berkurang secara signifikan. Meskipun akan membutuhkan waktu yang sangat lama agar pendidikan dasar benar-benar dipopulerkan dalam skala besar, setidaknya kita telah memulai dengan baik. Di luar akademik Ksatria dan pendidikan dasar, lebih banyak dekrit dikeluarkan satu demi satu, menunjukkan kepada dunia tekad kaisar untuk melakukan reformasi. Hal ini mengejutkan banyak bangsawan. Mereka berpendapat bahwa setelah menyatukan benua, meskipun Yang Mulia Kaisar tidak kehilangan ambisinya dan menikmati kesenangan, beliau seharusnya tidak lagi memiliki semangat kewirausahaan. Siapa sangka Yang Mulia Kaisar akan menjadi lebih rajin dan ambisius dari sebelumnya. Ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa bangsawan berpangkat tinggi, seperti Brett dan Chowden, yang dekat dengan Yang Mulia Kaisar, yang secara samar-samar mengetahui bahwa semua ini terkait dengan Tuan Sunan. Longlin, Akademi Starlight. Menara Jam Pusat adalah tempat para mentor tinggal dan berlatih, dan juga merupakan bangunan tertinggi di seluruh akademi. Berdiri di platform terbuka di puncak Menara Jam, Anda dapat melihat seluruh kampus dengan jelas. Melihat para siswa yang datang dan pergi di bawah, Fakardo tak kuasa menahan napas. Dalam sekejap mata, dia telah berada di Starlight Academy selama lebih dari setengah tahun. Semakin lama dia tinggal di sana dan semakin dalam pemahamannya tentang Starlight Academy, semakin takjub dia. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa ada model seperti itu untuk melatih calon penyihir. Tidak, bukan berarti dia tidak memikirkannya, melainkan kenyataan situasi membuatnya mustahil untuk mempertimbangkan kemungkinan itu sekalipun. Lagi pula, anggota keluarga mereka sendiri pun tidak memiliki cukup sumber daya, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki dana tambahan untuk melatih orang lain. Luar biasa, seru Inosen. Dari mana Covenant mendapatkan begitu banyak sumber daya langka? Mungkin itu dikumpulkan dari dunia bawah. Lagi pula, perjanjian itu menyatukan seluruh dunia bawah, kata murid penyihir lainnya, Tulio. Setelah menyebutkan hal ini, keempatnya kembali menghela napas. Ketika mereka mengetahui bahwa aliansi bintang telah menyatukan seluruh dunia bawah, keempatnya hampir terbelalak kaget. Itu adalah dunia bawah tanah yang luas, dalam, dan misterius, dipenuhi dengan tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, makhluk-makhluk yang kuat dan menakutkan, serta banyak negara kota dan suku. Mereka sesekali menjelajah ke dunia bawah tanah, tetapi mereka harus melakukannya dengan sangat hati-hati dan teliti. Dan tempat yang menakutkan ini sebenarnya ditaklukkan dan disatukan oleh aliansi bintang. Saat mereka mengetahui fakta ini, mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan aliansi bintang. Akibatnya, gagasan untuk bergabung dengan Starlight Academy mulai berakar dan tumbuh semakin kuat. Ketika mereka melihat daftar sumber daya yang dapat ditukar oleh mentor akademi dari tongkat kerajaan, keempatnya hampir seketika memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Starlight. Setelah melihat daftar sumber daya, berbagai macam ramuan tingkat 3 yang memukau, benda-benda magis bercahaya, golem adamantit, berbagai logam langka, dan tanaman magis langka, Falcado tiba-tiba merasa bahwa keluarga Russell, yang terkenal sebagai keluarga penyihir berusia ribuan tahun dengan warisan yang mendalam, tampak tidak berbeda dengan pengemis di hadapan aliansi bintang. Seandainya dia tahu sejak awal bahwa Covenant memiliki sumber daya yang melimpah, dia pasti akan mengajak keluarga Russell untuk segera bergabung dengan Covenant, alih-alih berpihak pada pasukan sekutu. Setelah pikirannya melayang sejenak, Fakardo akhirnya menoleh ke belakang dan berbalik menghadap ketiga anggota sukunya. Bagaimana pendapat Anda? Inosen mengangkat bahu dan tertawa, apa yang perlu diragukan? Kesempatan sebesar ini ada tepat di depan kita. Akan bodoh jika kita tidak menghargainya. Benar sekali. Dua orang lainnya mengangguk setuju. Fakat terkekeh dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Dia sangat optimis tentang masa depan Starlight Academy. Akademi ini pasti akan menjadi tempat pembinaan bagi para calon penyihir di masa depan. Mungkin di masa depan yang jauh, benua cahaya bintang akan mengantarkan era para penyihir. Selama periode ini, ia dapat menyaksikan kedatangan era ini sebagai seorang mentor di Starlight Academy. Bab 212. Falcado dan yang lainnya telah memutuskan untuk bergabung dengan Akademi. Dalam penelitian tersebut, Sunan, Qiang Wei, dan Quan Zhang duduk saling berhadapan. Setelah mendengar kata-kata dari tongkat kerajaan itu, Sunan tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa terkejut. Bahkan ketika dia mengundang Fakardo dan ketiga orang lainnya, dia tahu bahwa pada akhirnya mereka akan setuju untuk bergabung dengan Starlight Academy. Kecuali jika mereka tidak ingin meningkatkan kekuatan mereka dan maju untuk menjadi penyihir, mereka pasti tidak akan mampu menahan godaan untuk menukar sumber daya secara bebas. Di seluruh benua Starlight, hanya Akademi Starlight Aliansi Bintang yang memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kemajuan mereka menjadi penyihir. Para murid sihir lainnya dari keluarga Russell juga bergabung dengan akademi tersebut. Sang pemegang tongkat kerajaan menyesap teh herbal, dan aroma bunga yang menenangkan memberinya sedikit tambahan energi. Selain itu, tes bakat penyihir di wilayah barat laut baru saja berakhir bulan lalu, dan gelombang siswa baru tiba di akademi kemarin, berjumlah 523 orang. Jumlah total siswa di akademi sekarang telah melebihi 1.400.
Sunan mengangguk sedikit, ada berapa banyak murid penyihir tingkat 2? 102 orang. Tongkat kerajaan itu menyebutkan angka tanpa ragu-ragu, jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan akademi. Jumlahnya masih terus bertambah. Diperkirakan bahwa dalam 20 atau 30 tahun lagi, jumlah murid penyihir tingkat 2 kemungkinan akan melebihi 300. Sunan mengangguk tanda mengerti. Dari era dasar hingga akademi saat ini, setelah bertahun-tahun akumulasi, para murid penyihir tingkat 2 telah memasuki momen potensi besar, dan tingkat pertumbuhan jumlah murid penyihir tingkat 2 hanya akan semakin meningkat di masa depan. Adapun untuk seorang murid penyihir tingkat 3, itu masih jauh sekali. Kita akan membicarakannya ketika siswa pertama dari Starlight Academy dipromosikan menjadi penyihir magang tingkat 3. Dengan lebih dari 1.400 siswa, jika bukan karena 4 instruktur tambahan, saya akan kewalahan hanya dengan mengajar, keluh Ross pelan. Tongkat kerajaan itu mengangguk setuju. Jumlah mentor di Starlight Academy masih terlalu sedikit, dengan rasio hampir 500:1, yang memberikan tekanan besar pada ketiga mentor tersebut. Seandainya bukan karena fakta bahwa mengajar lebih banyak kelas menghasilkan lebih banyak poin kontribusi, mereka pasti sudah protes sejak lama. Untungnya, dengan kehadiran Fakardo dan 3 rekan setimnya, tekanan akhirnya tidak terlalu besar. Sunan tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia berhenti sejenak, lalu berpikir, dan berkata, jika kalian mengenal murid penyihir tingkat 3 lainnya, kalian juga bisa mengundang mereka. Selama mereka disetujui oleh saya dan sebagian besar dari kalian para mentor, mereka juga dapat bergabung dengan akademi sebagai mentor. Tidak masalah, jawab Scepter sambil tersenyum. Kebetulan saya kenal beberapa orang seperti itu. Ross juga mengatakan bahwa dia akan menghubungi mereka. Oh iya, di mana si pelancong? Sunan akhirnya teringat ada orang lain yang tidak ada di sana. Dia telah mengasingkan diri, kata Ross. Pengembara itu berencana untuk mengubah dirinya menjadi bentuk kehidupan semi-elemental untuk memperpanjang umurnya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, sebenarnya, saya juga berencana untuk segera menjalani transformasi semi-elemen. Aku juga. Tongkat kerajaan itu berkata dengan serius, aku berencana menukarnya dengan darah subnaga tingkat tinggi dan kemudian melakukan fusi garis keturunan. Ekspresi Sunan sedikit berubah. Rencana ketiga wanita itu mengingatkannya bahwa tak satu pun dari mereka pernah menjalani operasi modifikasi biologis untuk memperpanjang umur. Sejauh yang Sunan ketahui, biasanya hanya ada 3 cara bagi murid penyihir untuk memperpanjang umur mereka, selain meminum ramuan khusus seperti ramuan fajar. Selain semi-elementalisasi dan fusi garis keturunan, pilihan lain adalah berubah menjadi bentuk mayat hidup. Tubuh dan jiwa sepenuhnya berubah menjadi wujud pendendam, sehingga memperoleh perpanjangan umur yang signifikan. Tentu saja, murid penyihir dalam wujud mayat hidup tidak benar-benar abadi. Umur mereka hanya meningkat 2 hingga 300 tahun, peningkatan yang jauh melebihi 2 metode sebelumnya. Namun, biayanya juga sangat besar. Pertama, persyaratan konversinya ketat, sehingga tingkat keberhasilannya rendah. Selain membutuhkan banyak sumber daya, juga perlu menemukan tempat dengan banyak energi negatif, seperti hutan hitam, sebagai tempat transformasi. Sekalipun semua persyaratan terpenuhi, tingkat keberhasilan konversi tidak akan melebihi 20%. Kedua, bahkan jika seseorang sangat beruntung dan berhasil bertransformasi, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka di masa depan, dan mereka praktis tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang penyihir. Penting untuk dipahami bahwa sebagian besar murid sihir memperpanjang umur mereka untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk maju ke profesi sihir. Mengubah makhluk undead menjadi penyihir sama saja dengan mendahulukan kereta daripada kuda, jadi sangat sedikit murid sihir yang akan memilih metode ini. Sebagai perbandingan, meskipun semi-elementalisasi dan fusi garis keturunan menawarkan peningkatan umur yang lebih kecil, setidaknya keduanya memberikan ruang untuk perbaikan dan harapan untuk kemajuan. Namun, sebagian besar penyihir tidak menjalani semi-elementalisasi atau fusi garis keturunan selama masa magang mereka. Lagi pula, modifikasi biologis pada tahap ini tidak secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang, dan bahkan dapat menghambat perkembangan di masa depan. Sebaiknya menunggu hingga mencapai level penyihir sebelum memilih garis keturunan yang lebih kuat untuk digabungkan, atau menjalani tingkat elementalisasi yang lebih dalam, karena ini akan lebih bermanfaat untuk pertumbuhan di masa depan. Namun, di benua berbintang saat ini, para murid penyihir praktis tidak punya pilihan. Setelah Ross dan kedua temannya bergabung dengan Akademi Starlight, mereka tidak lagi kekurangan sumber daya. Namun, pada akhirnya mereka telah membuang terlalu banyak waktu sebelumnya. Jika mereka mengikuti jalur yang telah ditetapkan, kemungkinan mereka menjadi penyihir sebelum meninggal karena usia tua akan sangat kecil. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah semi-elementalisasi dan fusi garis keturunan. Meskipun begitu, kemungkinan ketiganya menjadi penyihir resmi masih sangat rendah, kurang dari 10%. Mereka bahkan tidak sebaik para peserta magang yang luar biasa seperti Sherman dan Cory. Setidaknya yang terakhir memiliki peluang bagus untuk naik ke tingkat magang penyihir tingkat 3 sebelum usia 50 tahun. Di masa depan, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berusaha menjadi penyihir daripada mereka bertiga, dan peluang keberhasilannya juga jauh lebih besar. Sejujurnya, Sunan tidak keberatan jika aliansi bintang memiliki 1 atau 2 penyihir lagi.
Di masa depan, saat melawan takhta kegelapan, kita akan memiliki satu atau dua petarung lagi. Oleh karena itu, ia sekarang sedang mempelajari cara pembuatan ramuan tersebut. Masih ada lebih dari 50 botol ramuan konstruksi yang tersisa dari Menara Bintang, yang merupakan jumlah yang cukup banyak, tetapi ramuan tersebut pada akhirnya akan habis. Untuk mempersiapkan masa depan, kita harus mengembangkan agen konstruktif baru sesegera mungkin. Sangat tidak mungkin untuk menemukan semua bahan utama untuk membuat ramuan konstruksi di benua Starlight, dan meneliti bahan alternatif juga sama sulitnya. Jadi Sunan justru melakukan hal sebaliknya dan fokus pada penelitian versi yang lebih lemah dari agen konstruksi tersebut. Setelah berhasil dikembangkan, selema apapun efeknya, ramuan tersebut dapat disintesis menggunakan kubus Rubik untuk menciptakan ramuan yang tidak kalah efektifnya dengan ramuan aslinya. Setelah mengobrol sebentar dengan Ross tentang akademi, Sunan meninggalkan ruang belajar dan langsung menuju lokasi pembangunan Menara Penyihir di Distrik 2. Setelah lebih dari setahun pembangunan, fondasi dan badan Menara Penyihir hampir selesai, dan dia sekarang telah mulai membangun sistem transmisi energi kristal pusat. Setelah sistem transmisi energi kristal pusat selesai, langkah selanjutnya adalah kolam elemen. Setelah kedua fasilitas ini dapat beroperasi dengan lancar, fondasi Menara Penyihir akan diletakkan, dan perencanaan tata ruang kemudian dapat dilanjutkan. Sebelum itu, akan lebih baik untuk mengeluarkan roh menara juga, agar lebih mudah untuk memantau kecepatan pembangunan Menara Penyihir secara real-time. Sunan memutuskan untuk kembali dan memulai proses pemurnian roh menara. Ini juga merupakan proyek yang sangat menantang. Tingkat kesulitan membuat Tower Spirit tidak kalah sulitnya dengan membuat Mystic Puppet. Pada tahun 1288 kalender cahaya bintang, bulan tidur Desember. Dalam beberapa teks dunia sihir, bulan tertidur melambangkan bakat. Beberapa ahli sihir yang mengkhususkan diri dalam ramalan percaya bahwa bayi yang lahir di bulan ini memiliki potensi luar biasa. Potensi menandakan kekuatan yang terpendam, dan keadaan terpendam berhubungan dengan kebangkitan. Dari keadaan terpendam menuju kebangkitan, inilah makna yang diwakili oleh bulan tidur. Bulan ini juga merupakan bulan terpenting di tahun pertama perpisahan dengan yang lama. Dalam hati, Fleming menyetujui pernyataan ini. Karena dia lahir di bulan tidur. Apa yang sedang kau lihat, Fleming? Suara Donohan menyela pikiran Fleming. Tanpa mendongak, dia menjawab dengan santai sambil membalik halaman. Sebuah buku astrologi. Isinya cukup menarik. Kapan kau mulai tertarik dengan ini? Tanya Donohan, dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam ingatannya, Fleming sepertinya tidak pernah membaca buku-buku semacam ini. Bagi para penyihir, pengetahuan adalah kekuatan, dan ada baiknya juga untuk menjelajahi bidang pengetahuan lainnya. Fleming meletakkan pembatas buku di tengah halaman, menutup buku, dan menyisihkannya. Menurut instruktur Ross, Tuan Sunan telah menghafal semua buku di Akademi dan Perpustakaan Menara Tulang Naga. Donohan mengerutkan bibir dan berkata, kau tahu itu adalah Lord Sunan. Kita membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sepenuhnya memahami sebuah buku mantra. Jika kita membaca semua buku di perpustakaan, itu akan memakan waktu selamanya. Jangan bicarakan itu. Apakah kamu akan pergi ke jamuan makan malam ini? Tanpa ragu, Fleming mengangguk, Senior Sherman telah banyak membantu saya. Jamuan makan malam ini adalah untuk merayakan kenaikan pangkatnya dan Senior Cory menjadi penyihir tingkat 3. Tentu saja saya akan datang. Aku benar-benar iri padamu karena mendapat undangan. Secerca rasa iri terlihat di mata Donohan. Jamuan makan tersebut diselenggarakan bersama oleh para murid sihir yang memiliki hubungan baik dengan senior mereka, Sherman dan Cory. Karena keterbatasan tempat, hanya murid sihir tingkat 2 yang diundang. Pada tahun kelimanya di Akademi, Fering telah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2 dan tentu saja diundang. Banyak siswa melihat ini sebagai bukti bahwa bakat Fleming telah diakui oleh seniornya, yang membuat banyak orang iri. Fleming merasa sedikit puas, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, kudengar Tajana juga akan menghadiri jamuan makan malam itu. Tentu saja, dia dipilih secara pribadi oleh Tuan Sunan untuk bergabung dengan Akademi sebagai siswa alien. Beberapa instruktur telah merawatnya dengan baik, jadi penyelenggara jamuan makan pasti tidak akan mengabaikannya. Ketika hal ini disebutkan, nada suara Donohan mengandung sedikit rasa iri. Jangan berkata begitu, bakat Tajana masih luar biasa. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar meditasi daripada kamu. Itu karena dia bukan manusia. Jika dia manusia, bakatnya pasti jauh lebih unggul daripada bakatku. Kata-kata Fleming memang tulus. Praktik meditasi cincin bintang yang dilakukan oleh para elf kegelapan, yang diciptakan berdasarkan teknik manusia, tidak diragukan lagi tidak efisien. Meskipun begitu, Tajana tetap menguasai teknik meditasi cincin bintang hanya dalam 2 bulan, sebuah bakat yang benar-benar menakjubkan. Seandainya ada metode meditasi dan buku mantra yang dirancang khusus untuk elf gelap, kecepatan peningkatan kekuatannya mungkin akan melampaui siswa senior Sherman dan Cory. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa seseorang yang dipilih langsung oleh Lord Sunan untuk bergabung dengan Akademi pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Setelah mengobrol santai sambil bercanda dengan Donovan untuk beberapa saat, Fleming menyuruhnya pergi dan memulai meditasi hariannya di asramanya. Saat meditasi berakhir, hari sudah gelap di luar. Fleming melirik jam kuarsa di dinding.
Masih ada setengah jam sebelum jamuan makan dimulai, jadi dia bangkit dan meninggalkan asrama. Para siswa senior yang menyelenggarakan jamuan makan tersebut memesan lantai paling atas di kantin kedua. Ketika Fleming tiba di lobi lantai atas, sudah ada cukup banyak orang di dalam. Meja-meja yang dilapisi taplak putih itu dipenuhi dengan berbagai macam hidangan dan minuman lezat. Peri-peri air yang cantik membawa piring dan bergerak bolak-balik di antara meja-meja, gerakan mereka anggun seolah sedang menari. Fleming mengagumi pemandangan itu sejenak sebelum dengan berat hati mengalihkan pandangannya, tatapannya tetap tertuju saat ia mencari keberadaan Sherman. Dia dengan cepat menemukan targetnya. Bahkan, itu cukup mencolok. Di tengah-tengah restoran, siswa senior Sherman dan Cory dikelilingi oleh sekelompok orang, mengobrol seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Sherman, kudengar akademi sedang mempertimbangkan untuk mengundangmu menjadi mentor. Ada niat seperti itu, dan Cory juga telah menerima undangan. Jadi, apa rencanamu? Tentu saja kami menerimanya. Poin kontribusi dan sumber daya yang bisa didapatkan mentor jauh lebih banyak daripada yang didapatkan siswa, kan, Sherman, Cory? Itulah yang juga saya rencanakan, kata Sherman sambil tersenyum. Sama, Cory tetap pendiam seperti biasanya. Fearing mendengarkan dengan sedikit rasa iri. Aku penasaran apakah dia akan mampu naik ke tingkat murid penyihir tingkat 3 di usianya sekarang. Setelah beberapa saat, para siswa yang mengelilingi keduanya perlahan-lahan bubar, dan Fearing akhirnya menemukan kesempatan untuk melangkah maju. Sherman Senior, Cory Senior, selamat atas kenaikan pangkat kalian. Sudah lama tidak bertemu, Fearing, mahasiswa junior. Terima kasih telah datang ke jamuan makan malam ini, kata Sherman sambil tersenyum lembut. Cory juga mengangguk sedikit ke arah Feremin. Dia adalah seorang meritokrat tipikal yang tidak peduli dengan orang-orang yang kurang kemampuan dan bakat, tetapi Fleming jelas bukan salah satu dari mereka. Salam, Senior Atil. Fearing kemudian menatap Atil di sampingnya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Atil Senior tetap secantik dulu, dan sifatnya yang lembut semakin halus seiring berjalannya waktu. Sudah lama tidak bertemu, Fleming Junior. Atil tersenyum lembut. Baru-baru ini saya bertemu dengan mentor tongkat kerajaan, yang memuji bakatmu, dan mengatakan bahwa kau telah membuat cincin bintang kelimamu. Anda terlalu menyanjung saya, Tuan Tongkat Kerajaan, kata Fearing dengan rendah hati. Kelompok itu mengobrol dan tertawa, dan tepat ketika suasana menyenangkan, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk aula. Fearing menoleh dan melihat seorang gadis tinggi dan langsing dengan kulit hitam seperti giok dan fitur wajah yang cantik dan lembut berjalan masuk. Ekspresinya acuh tak acuh, dan dia memancarkan aura yang membuat orang asing menjauh. Meskipun begitu, penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang di aula, menjadikannya pusat perhatian. Gadis itu tampak sudah terbiasa dengan pemandangan ini, tak menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia melirik ke sekeliling dan, setelah melihat Atil, sikap dinginnya lenyap, digantikan oleh senyum tipis. Tajana sudah datang. Atil menyambutnya dengan senyuman dan dengan penuh kasih sayang menggenggam lengan gadis elf gelap itu. Kedua wanita itu dengan cepat mulai berbisik satu sama lain. Melihat hal ini, Feremin agak terkejut, Senior Atil dan Tagana tampaknya memiliki hubungan yang baik. Sherman berkata sambil tersenyum, ketika Tagana pertama kali masuk akademi, Atil diinstruksikan oleh guru untuk menjaga Tagana dengan baik, sehingga keduanya memiliki hubungan yang baik. Fearing tiba-tiba menyadari. Tidak heran. Sejauh yang dia ketahui, ketika Tajana pertama kali masuk akademi, banyak orang sangat tertarik dengan identitasnya sebagai peri gelap dan sengaja mencoba mendekatinya, tetapi Tajana tidak menunjukkan sikap apapun kepada mereka. Seiring waktu, Tatiana mendapat reputasi sebagai sosok yang angkuh dan cantik, dan jumlah pelamar yang mengelilinginya tiba-tiba berkurang secara signifikan. Gadis elf gelap itu tidak peduli dan terus melakukan apa yang dia inginkan, hanya fokus pada kultivasi dan belajar, hampir tidak memperhatikan orang lain. Seandainya dia tidak datang ke jamuan makan malam ini, Feremin tidak akan tahu bahwa dia memiliki teman dekat seperti Senior Atil. Bab 213. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ini Sherman, Cory, dan Fleming. Beberapa saat kemudian, Atil membawa Tatiana, memperkenalkan Sherman dan dua orang lainnya kepadanya, lalu tersenyum kepada mereka dan berkata, "Aku tidak perlu memperkenalkan Tajana, kan? Tentu saja, saya sudah lama mendengar reputasi Tagana." Sherman tersenyum lembut. Keempatnya saling menyapa. Mungkin karena Atil, sikap Tagana terhadap mereka bertiga, meskipun tidak sepenuhnya antusias, juga tidak dingin. Kelompok itu mengobrol santai, dan topik pembicaraan secara bertahap beralih ke sebuah peristiwa baru-baru ini. Aliansi Bintang berencana membentuk tim untuk menjelajahi Laut Pelangi, dan saya dengar mereka juga berniat mendirikan pangkalan di sana. Pangkalan laut. Ya, ini bukanlah tugas yang sulit bagi perjanjian. Itu benar. Fearing mengangguk setuju secara naluriah. Reklamasi lahan adalah proyek yang tak terbayangkan dan berat bagi orang awam, tetapi itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan perjanjian. Benda itu dapat dibuat dengan mudah menggunakan sihir dan golem tanah liat. Tapi mengapa aliansi Bintang tiba-tiba akan menjelajahi Laut Pelangi? Mungkinkah setelah menyatukan dunia bawah, mereka ingin menetapkan target penaklukan baru? Fearing bercanda. Sherman menjawab dengan sangat serius, seharusnya tidak demikian.
Efektivitas biaya untuk menaklukkan Laut Pelangi sepenuhnya terlalu rendah. Laut Pelangi sangat luas dan tak terbatas, dipenuhi dengan spesies yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menaklukkan lautan yang luas ini sangat mencengangkan. Meskipun Laut Pelangi memiliki sumber daya yang sangat melimpah, itu akan menjadi usaha yang merugikan. Daripada penaklukan total, lebih hemat biaya untuk membangun beberapa pangkalan di daerah yang kaya sumber daya dan mengembangkan beberapa titik sumber daya. Mungkin ada cara lain yang lebih baik, tetapi Covenant terlalu sedikit mengetahui tentang Laut Pelangi. Mereka hanya dapat mengambil keputusan setelah mengumpulkan lebih banyak informasi. Akademi juga telah mengeluarkan misi untuk menjelajahi Laut Pelangi, dengan ketentuan bahwa hanya murid penyihir tingkat 2 atau 3 yang dapat menerimanya. Adakah di antara kalian yang ingin pergi? Tanya Sherman. Dilihat dari ekspresimu, kau sepertinya berencana untuk pergi, kata Atil sambil tersenyum. Sherman tidak menyembunyikan apapun, langsung mengangguk setuju, lalu menambahkan. Tapi bukan sekarang. Menjelajahi Laut Pelangi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Misi ini kemungkinan akan berlangsung lama. Saya baru saja naik pangkat dan masih perlu mempelajari mantra lingkaran kedua. Tidak akan terlambat untuk mengambil misi menjelajahi Laut Pelangi setelah saya mencapai beberapa kemajuan. Aku juga, kata Cory. Atil, Feremin, dan Tajana juga agak tergoda oleh ide tersebut. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu tentang Laut Pelangi, dan di sisi lain, ada daya tarik dari hadiah misi tersebut. Secara umum, imbalan untuk misi eksplorasi semacam itu cukup besar. Hadiah dari satu misi setara dengan hadiah dari lebih dari 10 misi akademi. Melihat ketiganya tertarik, Siemen tersenyum dan berkata, jika kalian tidak keberatan, bagaimana kalau kalian ikut bersama kami? Atil dan Tagana saling bertukar pandang dan setuju serempak. Fleming tidak berpikir lama dan langsung setuju. Misi eksplorasi biasanya cukup berbahaya, terutama saat memasuki wilayah yang belum dikenal. Bergabung dengan tim yang terdiri dari 2 murid penyihir tingkat 3 tentu akan sangat meningkatkan keselamatan. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu untuk menjilat seseorang yang berpengaruh. Distrik Longlin 2, hamparan hutan yang luas. Sebuah menara megah, didominasi warna biru tua, berdiri tegak, badannya yang menjulang tinggi, lebih dari 600 meter, menembus langit seperti tombak. Berdiri di depan menara, aura megah dari arsitektur yang spektakuler itu membangkitkan kekaguman. Sambil memandang menara sihir yang hanya miliknya, wajah Sunan menunjukkan senyum gembira. Meskipun hanya berupa kerangka yang telah dibangun dan sebagian besar interiornya masih belum selesai, hal itu sudah memberinya kegembiraan yang besar. Badan dan dasar menara telah selesai, dan sistem transmisi energi kristal pusat juga telah dibangun. Selanjutnya adalah kolam elemen dan roh menara. Sunan tiba di pusat kendali di puncak menara penyihir. Tata letaknya di sini mirip dengan pusat kendali menara Dragon Bone, dengan langit berbintang tak berujung yang mengelilingi aula terapung, hanya saja jauh lebih besar. Di tengah aula terdapat kolam berbentuk persegi, permukaannya dipenuhi dengan rune-rune aneh yang tersusun rapat. Ini adalah kolam elemen di menara penyihir. Dilihat dari ukurannya saja, kolam ini setidaknya 2 kali lebih besar dari kolam elemen di menara tulang naga. Sunan mengeluarkan permata yang telah ia siapkan sebelumnya dari cincin spasialnya, mengukirnya menjadi belah ketupat segi 8, lalu menanamkannya semua ke dalam susunan magis kolam elemen, membuatnya tampak sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Berdengung. Seluruh kolam elemen tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Di balik celah itu terbentang samudera luas seperti jurang, langit tak berujung, lautan api yang menghanguskan langit dan mendidihkan bumi, serta kerak yang tebal dan padat. Saat setiap bidang elemen muncul, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk seperti gelombang pasang, menyatu membentuk aliran air biru tua yang mengalir ke kolam elemen. Pada saat yang sama, gelombang energi yang melimpah dan aktif menyelimuti seluruh menara penyihir. Kolam elemen berhasil diaktifkan. Sunan menarik napas dalam-dalam, merasakan energi unsur-unsur di udara, dan merasa segar serta bersemangat. Kecepatan penyerapan energi dan batas penyimpanannya lebih dari 2 kali lipat dari kolam elemen menara tulang naga, dan kecepatan pemulihan energi mental serta efisiensi meditasi juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sunan segera memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan bermeditasi dan berlatih di kolam elemen ini, yang akan sangat meningkatkan efisiensinya. Pasokan energi untuk menara penyihir pada dasarnya sudah lengkap. Cincin-cincin mengambang yang tersisa dapat dibangun terakhir. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan roh menara. Sunan mengulurkan tangan dan menyentuh kehampaan, dan sebuah bola kristal setinggi setengah tinggi badan manusia seketika muncul begitu saja di tanah terbuka di depannya. Bola kristal biru langit itu berbentuk bulat sempurna, jernih seperti kristal, dan bersinar seperti permata terbaik, namun juga memancarkan pesona yang mendalam dan hidup. Ini adalah roh menara yang dibuat oleh Sunan menggunakan kristal jiwa legendaris dan sejumlah besar material langka. Kristal jiwa legendaris tunggal itu menghabiskan sepertiga dari persediaan kristal jiwa yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Termasuk bahan-bahan lainnya, total biaya mencapai 24 juta koin emas. Meskipun begitu, Sunan merasa itu sepadan dengan harganya.
Berbeda dengan material lainnya, mensintesis kristal jiwa tingkat tinggi dari kristal jiwa tingkat rendah sebenarnya lebih murah daripada menciptakan kristal jiwa tingkat tinggi secara artifisial. Lagi pula, untuk menciptakan kristal jiwa legendaris, seseorang membutuhkan setidaknya jiwa seorang penyihir tingkat 1 atau makhluk dengan tingkat yang sama, atau ribuan jiwa makhluk legendaris cincin keempat. Sebagai perbandingan, jelas lebih mudah untuk membuat ribuan kristal jiwa mini. Dalam peradaban sihir, kristal jiwa legendaris seringkali tidak dapat dibeli dengan koin emas dan hanya dapat diperoleh melalui barter. Jika kristal jiwa legendaris diciptakan secara artifisial, biaya roh menara pasti akan jauh melebihi 24 juta koin emas. Satu roh menara sudah cukup selama fase pembangunan. Setelah menara penyihir selesai, kita bisa membuat 2 roh menara lagi. Sunan menunggu dengan sabar beberapa saat hingga air elemen di kolam elemen penuh sebelum dia mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya pada permukaan bola kristal, menyuntikkan kekuatan spiritualnya. Saat dia bergerak, permukaan bola kristal itu langsung menyala dengan cahaya keemasan pucat. Pada saat yang sama, kolam elemen tersebut secara bertahap menjadi bergejolak, dengan air elemen biru yang tak terhitung jumlahnya membentuk tornado air yang menghilang ke dalam cahaya keemasan. Bola kristal itu dengan panik menyerap kekuatan unsur, dan air unsur di kolam unsur berkurang dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Hanya 5 menit kemudian, air unsur tersebut hampir habis. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara berdengung. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Cahaya keemasan itu tiba-tiba menyusut dengan cepat, berubah menjadi kristal emas murni yang menghilang ke dalam bola kristal, melayang tepat di tengahnya, seperti mata emas. Pemilik. Sebuah suara mekanis yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Roh Menara 1 terbangun menanggapi panggilanmu. Sunan tersenyum puas. Roh Menara 1, katanya pelan. Pindai struktur menara penyihir. Sebuah suara dingin dan mekanis bergema di benakku. Instruksi diterima. Memulai koneksi dengan menara penyihir. Menghubungkan, 1%, 4%, 100%, koneksi berhasil. Pemindaian menara penyihir telah dimulai. Pemindaian selesai. Pengisian gambar desain selesai. Integrasi data selesai. Pembuatan model 3D dimulai. Sinar-sinar tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dari udara, saling berjalin di depan Sunan membentuk model 3 dimensi yang persis sama dengan menara penyihir. Menara penyihir, tak bernama. Tingkat, kecil kemajuan konstruksi 12,47%. Energi yang tersisa saat ini, 2,21%. Kehidupan berbantuan cerdas, Tower Spirit 1. Fasilitas, kolam elemen kecil, sistem transmisi energi kristal pusat, area perumahan, kemajuan konstruksi 89,34%, area gudang, kemajuan konstruksi 76,22%, area eksperimen, kemajuan konstruksi 25,16%, area latihan, kemajuan konstruksi 46,91%, area meditasi, kemajuan konstruksi 88,21%, area penanaman, kemajuan konstruksi 9,27%. Pelayan, golem tanah liat X124. Peralatan pelindung, tidak ada. Perlengkapan tempur, tidak ada. Mari kita beri nama Starlight. Sunan dengan santai memilih sebuah nama, lalu melambaikan tangannya, dan model menara penyihir itu secara otomatis terurai menjadi puluhan bagian. Dia memeriksa setiap satu dengan cermat. Area-area seperti kawasan perumahan, kawasan gudang, dan kawasan eksperimental baru dibangun struktur utamanya saja, dan berbagai lingkaran sihir yang mempesona belum digambar, sehingga kemajuan konstruksi masih jauh dari 100%. Langkah selanjutnya adalah mengatasi masalah perencanaan tata ruang. Medan energi pelindung dari kunci mistik juga harus dibangun. Untuk menara penyihir manapun, masalah energi adalah masalah utama yang harus diatasi, diikuti oleh langkah-langkah perlindungan. Meskipun kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun menara penyihir berukuran sedang, kita dapat memperkuatnya dengan meningkatkan kolam elemen, medan energi pelindung kunci sihir, dan perangkat penyerangan. Sunan sudah lama menyimpan gagasan untuk memperkuat menara penyihir dengan mensintesis kubus Rubik. Jika Anda tidak dapat membangun menara penyihir berukuran sedang, versi yang lebih canggih dari menara penyihir kecil juga merupakan pilihan yang baik. Setelah pembatas dimensi dipulihkan dan kita dapat terhubung ke dimensi lain, kita akan menemukan cara untuk memperoleh sumber daya guna meningkatkan menara penyihir. Setelah tersadar, Sunan mengalihkan perhatiannya kembali ke roh menara. Dengan menggunakan kristal jiwa legendaris sebagai pembawa, roh menara 0. 1 memiliki kemampuan komputasi terminal yang sangat kuat, yang dapat membantunya dalam melakukan eksperimen. Dengan adanya Tower 1, meneliti model kristal bakat dan mengembangkan versi ramuan konstruksi yang lebih lemah akan jauh lebih mudah di masa mendatang. Kemampuan analisis data yang dimiliki oleh roh menara bahkan setara dengan kemampuan beberapa dewa yang lebih lemah. Para dewa menerima doa jutaan umat beriman setiap hari dan menanggapi mantra ilahi dari para pendeta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan komputasi ini melampaui kecerdasan buatan tercanggih sekalipun. Kristal jiwa yang tersisa hanya cukup untuk menciptakan 2 kristal legendaris, cukup untuk memurnikan 2 roh menara lagi. Namun, setelah dikurangi sebagian kristal jiwa ini, hanya sedikit yang tersisa. Setelah perang berakhir, sumber utama kristal jiwa tiba-tiba lenyap. Sebagian orang di Jiangsu Selatan menyesal karena tidak memproduksi lebih banyak pada waktu itu. Namun, tidak ada cara lain. Lagi pula,
Pada saat itu, hanya dia dan mereka bertiga yang bisa menciptakan kristal jiwa. Mereka juga sibuk dengan kultivasi dan belajar, dan mereka tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Karena itu, mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang dibawa oleh perang tersebut. Saat ini, satu-satunya bahan yang tersedia untuk membuat kristal jiwa adalah narapidana hukuman mati dari berbagai kota di Kekaisaran dan beberapa makhluk berbahaya dari dunia bawah. Produksi tahunan tersebut hampir tidak cukup untuk memenuhi konsumsi Star Alliance dan Starlight Academy. Tentu saja, jika seseorang cukup kejam untuk menggunakan warga sipil biasa sebagai bahan untuk kristal jiwa, sejumlah besar kristal jiwa dapat diproduksi dengan sangat cepat. Namun, Sunan bukanlah tipe penyihir kejam yang akan melakukan hal seperti itu. Kecuali jika medan pertempuran lain dapat dibuka. Kilatan cahaya muncul di mata Sunan saat dia menatap ke arah barat laut. Tampaknya ada spesies yang tak terhitung jumlahnya di Laut Pelangi, yang mungkin merupakan tempat yang baik untuk membuat kristal jiwa. Setelah berpikir sejenak, Sunan memiliki ide yang samar-samar, tetapi dia masih perlu mempertimbangkannya dengan cermat. Setelah meninggalkan menara penyihir, Sunan kembali ke menara tulang naga. Begitu memasuki pusat kendali, dia melihat naga tersembunyi terbaring di samping kolam elemen. Di punggungnya yang besar dan tebal, terbaring seekor kucing yang malas. Kedua pria ini masih akur seperti dulu. Sunan tersenyum tipis. Berkat operasi peningkatan naga tersembunyi, kemampuan biomodifikasi miliknya kini telah mencapai level 5. Sekarang justru kekuatan Kei yang belum sebanding, jadi dia mungkin tidak perlu mempertimbangkan penggabungan garis keturunan setidaknya selama 10 tahun. Karena sejumlah besar darah subnaga digunakan untuk mensintesis peningkatan darah naga, kekuatan naga tersembunyi meningkat dengan kecepatan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari tingkat kekuatan penyihir, kekuatan Hidden Dragon saat ini kira-kira setara dengan 40% hingga 50% dari penguapan tingkat 1. Dengan kata lain, Sunan secara tidak sengaja menemukan metode untuk mensintesis inti kristal unsur menggunakan debu kristal unsur untuk menyerap energi ilahi. Jika tidak, peningkatan kekuatannya mungkin akan tertinggal dari Yinlong. Hidden Dragon saat ini dapat dengan mudah menang melawan Mystic Puppet dalam situasi 1 lawan 2, dan mampu bertahan dalam situasi 1 lawan 3. Ia hanya akan tertinggal ketika menghadapi situasi 1 lawan 4. Alasan utama dari situasi ini adalah daya tahan energi naga yang tinggi. Mantra cincin 0, cincin pertama, dan cincin kedua yang dikuasai oleh sang mistikus tidak efektif melawan naga tersembunyi, dan kerusakan dari mantra cincin ketiga juga berkurang secara signifikan. Dalam hal kekuatan fisik, sang mistikus tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan naga tersembunyi, yang merupakan seekor naga. Dapat dikatakan bahwa naga tersembunyi sangat efektif melawan boneka mistik. Faktanya, para penyihir juga mengalami masalah ini ketika menghadapi naga. Dengan kerusakan sihir yang terbatas, mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan bawaan, artefak magis, atau cara lain untuk melawan sebagian besar waktu, yang menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan saat melawan naga. Tidak hanya para penyihir, tetapi banyak ras di multiverse menghadapi situasi yang sama ketika berhadapan dengan naga. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ras naga dapat menjadi salah satu ras teratas di multiverse. Bab 214. Meong, Sunan. Indra Emi setajam biasanya, dan dia segera menyadari kedatangan Sunan. Makhluk kecil itu langsung menghilang, lalu muncul kembali di bahu Sunan. Meong, apa kau pergi ke menara penyihir lagi? Tanya Emi sambil menjilati cakarnya. Sunan tersenyum dan berkata, kolam elemen baru saja diaktifkan hari ini. Energi di sana lebih melimpah daripada di menara tulang naga. Kau dan naga tersembunyi bisa beristirahat di sana mulai sekarang. Mendengar itu, Yinlong, yang baru saja berjalan mendekat, langsung berteriak kegirangan. Setelah berevolusi menjadi naga, ia tiba-tiba menjadi sangat sensitif terhadap konsentrasi partikel energi, dan terutama tidak tahan berada di luar. Sekarang ia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan hutan naga. Ketika pusat kendali di Jiangsu Selatan tidak digunakan, mereka akan datang ke sekitar kolam elemen untuk menikmati lingkungan partikel energi konsentrasi tinggi untuk sementara waktu. Mendengar bahwa ada tempat-tempat dengan konsentrasi partikel energi yang bahkan lebih tinggi membuat saya sangat senang. Sebaliknya, Emi tidak memiliki persyaratan tinggi untuk konsentrasi partikel energi, karena tingkat kekuatannya masih jauh dari batas atas konsentrasi partikel energi di benua Starlight. Meskipun begitu, Emi sangat bahagia. Hore! Akhirnya aku bisa tinggal di menara penyihir, Meong. Sebelum tertidur selamanya, ia pernah tinggal di menara penyihir dan merindukan lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun lingkungan di Longlin juga bagus, pada akhirnya tidak sebagus menara penyihir. Sunan juga tertarik dan menanyakan tentang menara sihir guru Emi. Menara penyihir Tuan. Aku ingat itu adalah menara penyihir yang besar, sangat luas dan lapang di dalamnya. Seperti yang diharapkan dari keturunan roh sejati, bahkan menara penyihir mereka pun berukuran besar. Tiba-tiba, Sunan teringat sesuatu dan bertanya, gurumu adalah penyihir tingkat berapa? Meong, Tuan adalah penyihir level 3. Tapi sebelum aku tidur, sepertinya tuanku sedang bergegas untuk menjadi penyihir roh sejati, Meong. Seorang penyihir roh sejati. Sunan menghela napas dalam hati. Karena warisan genetik mereka,
keturunan roh sejati memiliki peluang jauh lebih tinggi untuk menjadi penyihir roh sejati daripada penyihir biasa. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang kuat, sumber daya yang melimpah, dan bimbingan dari para tetua keluarga. Biasanya, 2 atau 3 dari 10 orang dapat menjadi penyihir roh sejati. Jangan tertipu oleh angka yang tampaknya rendah. Sebenarnya angka tersebut cukup mencengangkan. Bagi para penyihir biasa, mungkin hanya 1 dari 1000 yang bisa mencapai level penyihir roh sejati. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan Guru Emi mungkin telah menjadi penyihir roh sejati. Aku ingin pergi melihat menara penyihir. Emi, yang berjiwa kekanak-kanakan, tidak mengobrol lama sebelum menarik naga tersembunyi menuju menara penyihir. Sunan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, lalu berpikir sejenak dan berteleportasi ke laboratorium. Dengan bantuan roh menara 0. 1. Penelitian tentang model kristal bakat seharusnya berjalan jauh lebih lancar. Dia dapat mencoba merujuk pada lebih banyak literatur untuk meningkatkan inspirasinya. Adapun tipe model kristal talenta kedua, Sunan sudah mengambil keputusan. Model talenta pertama, liquid metal, adalah tipe serba bisa yang unggul dalam serangan maupun pertahanan. Oleh karena itu, untuk model talenta kedua dan ketiga, akan lebih baik jika satu berfokus pada pertahanan ekstrim dan yang lainnya pada serangan ekstrim. Sunan kini memiliki banyak metode ofensif, jadi model kristal talenta kedua harus memprioritaskan tipe defensif. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya ia memilih artefak penyihir, zona terlarang, sebagai model aslinya. Medan gaya tak terlihat dari zona terlarang tidak hanya dapat bertahan terhadap serangan dari segala arah tanpa titik buta, tetapi juga memberikan tekanan gravitasi pada musuh di dekatnya. Melemahkan musuh adalah bentuk pertahanan lainnya. Karena keterbatasan material, kekuatan zona terlarang hanya dapat mencapai level ini. Namun, jika ditingkatkan dan diubah menjadi model kristal bakat, kekuatannya dapat diperluas dan diperkuat lebih lanjut. Sunan sangat menantikan produk akhirnya. Waktu berlalu begitu cepat, seperti pasir yang lolos dari sela-sela jari, berlalu tanpa suara. Pada tahun 1291 kalender cahaya bintang, bulan bunga baru, Mei. 10 tahun telah berlalu sejak kekaisaran berbintang menyatukan benua itu. Luka akibat perang telah lama sembuh, dan orang-orang telah kembali menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Berkat reformasi yang gencar dilakukan kaisar, seluruh kekaisaran berkembang pesat dan pembangunannya mengalami kemajuan yang pesat. Mereka yang hidup di lapisan bawah masyarakat merasakan hal ini dengan sangat tajam. Kehidupan mereka lebih memuaskan daripada sebelumnya, yang membuat mereka dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan kekaisaran. Bagi sebagian orang yang jeli, hal yang paling mengejutkan mereka adalah meningkatnya jumlah ksatria yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di masa lalu, meskipun para ksatria bukanlah bangsawan, mereka tetaplah pengikut bangsawan, dan status mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Namun kini ada banyak ksatria yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Perubahan ini bahkan lebih kentara di kalangan militer. Dahulu, seorang ksatria magang yang terampil dapat menjadi seorang perwira, tetapi sekarang, bahkan perwira berpangkat terendah pun haruslah seorang ksatria. Ksatria semakin umum ditemukan. Jika penemuan oleh mereka yang bermata tajam hanyalah tebakan samar, maka laporan yang disampaikan kepada Sunan berisi data terperinci. Dalam 4 tahun terakhir saja, lebih dari 20.000 ksatria telah lulus dari Akademi Ksatria di seluruh kekaisaran. Terdapat ratusan ribu peserta pelatihan di tingkat calon ksatria. Jika kita juga memasukkan 7 akademik ksatria di bawah aliansi bintang dan lebih dari 10 akademik ksatria kerajaan kekaisaran, jumlah siswa ksatria mendekati 40.000. 7 akademik ksatria di bawah naungan aliansi bintang saja telah meluluskan lebih dari 10.000 siswa ksatria dalam 4 tahun. Di masa lalu, hal ini tidak terbayangkan. Namun dalam konteks saat ini, hal itu sangat umum. Faktanya, jika sebagian besar buah darah naga dan ramuan darah naga dari aliansi bintang digunakan untuk memasok ksatria pola sihir, 7 akademik ksatria, dan akademik ksatria kerajaan, dengan hanya sebagian kecil yang dipasok ke akademik ksatria biasa, jumlah ksatria yang dilatih setiap tahunnya bisa berlipat ganda. Mengalihkan pandangannya, Sunan beralih ke laporan lain. Laporan itu ditulis oleh Ross, dan isinya tentang jenis tanaman ajaib baru yang baru saja ia kembangkan, yang menghasilkan buah. Tanaman ajaib ini memiliki efek memperkuat tubuh, tetapi efeknya jauh lebih lemah daripada buah darah naga, sekitar 1/5 dari efek buah darah naga. Sejujurnya, menyebut ini sebagai tanaman ajaib agak berlebihan. Namun, meskipun efeknya lemah, buah ini tidak memiliki persyaratan tinggi untuk lingkungan pertumbuhannya. Bahkan dalam lingkungan benua Starlight saat ini, tanaman ini dapat dibudidayakan dan ditanam tanpa perlu membangun susunan pengumpul energi. Menurut Sunan, inilah poin yang paling berharga. Ini berarti bahwa buah ini tidak perlu ditanam di taman tanaman ajaib. Bahkan orang biasa pun bisa menumbuhkannya. Jika buah ini dapat dipromosikan dan dipopulerkan secara luas di seluruh kekaisaran, hal itu akan mengurangi kekurangan buah darah naga dan ramuan darah naga sampai batas tertentu. Tanpa ragu, Sunan menulis laporan yang akan diteruskan kepada kaisar, merekomendasikan agar penanaman tersebut dipromosikan secara gencar. Kemudian, ia menyetujui sejumlah besar poin kontribusi sebagai hadiah untuk Ross. Perlu disebutkan bahwa tanaman mawar menamai buah ini, buah bintang.
Pentingnya buah belimbing sudah jelas dengan sendirinya. Dengan buah bintang, Kekaisaran Bintang dapat melatih lebih banyak ksatria. Sunan tidak pernah percaya bahwa cukup hanya fokus pada peningkatan kekuatan diri sendiri atau semata-mata pada pengembangan aliansi bintang. Meskipun perilaku seperti itu mungkin menghasilkan keuntungan besar dalam jangka pendek, hal itu sangat picik dalam jangka panjang. Benua Starlight adalah basis operasinya. Memperkuat dan mengembangkan basis intinya juga meningkatkan fondasinya. Dengan fondasi yang cukup kokoh, ia dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Itulah mengapa dia mengerahkan segala upaya untuk mendukung reformasi Qi. Mempopulerkan pendidikan dasar, mendirikan akademi ksatria, dan kebijakan reformasi lainnya secara halus meningkatkan kekuatan benua Starlight. Semakin kuat benua berbintang, semakin besar pula keuntungan yang bisa ia peroleh sebagai pengendalinya. Sayang sekali tidak ada tambang batu ajaib di daratan utama, kalau tidak kita bisa mengembangkan teknologi energi ajaib dan meningkatkan level teknologi dasar. Teknologi energi sihir merujuk pada teknologi terapan yang dikembangkan menggunakan batu sihir sebagai sumber energi, termasuk lampu batu sihir, kereta energi sihir, pesawat ruang angkasa energi sihir, senjata energi sihir, dan serangkaian mesin yang digunakan di bidang sipil dan militer. Dua prasyarat untuk mengembangkan teknologi energi magis adalah ketersediaan urat batu magis yang melimpah dan peradaban penyihir yang kuat dengan jumlah murid penyihir dan penyihir formal yang memadai. Kedua prasyarat ini saat ini belum terpenuhi di benua Starlight. Hal tersebut juga dapat dicapai secara bertahap dari waktu ke waktu. Namun, hal tersebut tidak dapat dicapai kecuali unsur-unsur tersebut bangkit kembali dan menjalani periode pemulihan dan akumulasi yang panjang. Adapun penggunaan kubus Rubik untuk mensintesis batu ajaib, Sunan bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Begitu teknologi energi magis diadopsi secara luas, jumlah batu magis yang dibutuhkan untuk benua Starlight, mengingat ukurannya yang sangat besar, akan sangat besar, jauh melebihi apa yang dapat ia sediakan sendiri. Setelah menyetujui dokumen-dokumen tersebut, Sunan meregangkan badan dan meninggalkan ruang kerja. Saat ini dia berada di Menara Penyihir, yang masih dalam tahap pembangunan. Sejak kolam elemen diciptakan, dia telah melakukan semua kultivasi, pembelajaran, dan urusan bisnisnya di dalam Menara Penyihir. Dibandingkan dengan Menara Tulang Naga, konsentrasi partikel energi di sini lebih nyaman. Perencanaan tata ruang Menara Penyihir masih terus disempurnakan, dan kemajuan saat ini baru sekitar sepertiga. Perlu disebutkan bahwa selama periode ini, Sunan mencoba membangun kolam elemen lain dan kemudian menggabungkannya dengan kolam elemen asli. Hasilnya, efek gabungan dari kumpulan elemen tersebut meningkat sekitar 1,2 kali lipat dalam semua aspek, yang sangat mengejutkannya. Berdasarkan hal ini, 4 hingga 5 kumpulan elemen kecil seharusnya cukup untuk mensintesis kumpulan elemen dengan efek yang mirip dengan kumpulan elemen berukuran sedang. Sembari berpikir, Sunan sudah tiba di zona eksperimen. Area eksperimental yang sangat luas ini berisi lebih dari 200 laboratorium, yang masing-masing harus dilengkapi dengan susunan sihir untuk mencegah ledakan energi yang disebabkan oleh eksperimen yang tidak disengaja menghancurkan laboratorium dan memengaruhi area lain. Tugas ini saja tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 atau 8 bulan. Ini hanyalah salah satu aspek dari perencanaan tata ruang. Tugas ini berat dan jalan di depan masih panjang. Saat Sunan selesai bekerja, hari sudah malam. Dia melirik langit di luar dan tiba-tiba merasa ingin makan. Sejak menjadi penyihir, Sunan pada dasarnya telah menghilangkan kebiasaan makan. Dia tidak akan merasa lapar meskipun tidak makan apapun selama puluhan atau ratusan tahun. Ia dapat mempertahankan kehidupan hanya dengan menyerap partikel energi bebas dari udara. Meskipun tidak wajib, masyarakat di Jiangsu Selatan terkadang masih menikmati makanan khas lokal. Ini adalah salah satu dari sedikit kesenangan yang masih dia miliki saat ini. Tentu saja, yang menarik perhatiannya adalah menu rekomendasi harian dari Starlight Academy dan Dragonbone Tower Dining Hall, yang menampilkan hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan langka dan memiliki efek khusus. Oleh karena itu, Carolina secara khusus menyiapkan ruangan pribadi untuknya di kafetaria Menara Dragonbone. Seperti biasa, tak lama setelah Sunan duduk di ruang pribadi, Carolina masuk sambil mengibas-ngibaskan ekornya, diikuti oleh sekelompok peri air yang membawa nampan. Saat para peri air meletakkan piring mereka dan membuka tutupnya, aroma yang kaya dan menggugah selera langsung tercium, memenuhi setiap sudut ruangan. Tatapan Sunan tertuju pada salah satu piring, dan ekspresinya sedikit berubah. Ini, udang raja. Baik, Tuan, jawab Carolina sambil tersenyum. Dia tahu bahwa asal-usul hidangan tersebut bukanlah masalah bagi tuan rumah yang berpengetahuan luas. Udang raja adalah makhluk laut ganas yang dapat tumbuh hingga lebih dari 5 meter panjangnya. Mereka memiliki cakar yang kuat dan tajam, pola makan yang beragam, sedikit predator alami, dan tungkai bawah yang ramping dan kuat, menjadikan mereka petarung yang tangguh. Di lautan, bahkan seorang ksatria pemula pun tidak akan berani menghadapi udang raja secara langsung. Menurut informasi yang diperoleh Sunan, udang raja adalah makhluk laut dalam, dan tampaknya makhluk jenis ini hanya dapat ditemukan di Laut Pelangi. Tatapannya menyapu hidangan-hidangan lainnya. Benar saja, udang pelangi, kerang pelangi, ikan karang, dan daging paus adalah makanan khas Laut Pelangi. Laut Pelangi sangat kaya akan sumber daya alam, memiliki terumbu karang terbesar di dunia dan beragam makanan laut yang lezat.
Carolina telah mengatur pesta makanan laut di Rainbow Sea untuknya hari ini. Sunan tersenyum, melambaikan tangan agar peri air pergi, lalu memberi isyarat agar Carolina duduk. Mari kita makan dan mengobrol. Carolina sedikit terkejut, lalu sangat gembira. Sambil menahan kegembiraannya, dia dengan hati-hati bergerak ke tempat duduknya, melilitkan ekornya di kursi, dan duduk di sebelah kiri Sunan. Sunan mencicipi beberapa suapan daging udang raja, mengangguk puas, lalu mulai bekerja. Bagaimana perkembangan penjelajahan Laut Pelangi? Carolina menjawab dengan hormat, kami telah membangun 5 negara kota di Teluk Pelangi, dan kami juga sedang mereklamasi lahan untuk membangun 3 pulau sebagai titik transit untuk eksplorasi laut dalam dan negara kota di teluk tersebut. Namun, kemajuannya agak lambat karena gangguan dari naga laut dalam, siren, dan monster laut. Pada saat itu, Carolina melirik Sunan dengan hati-hati. Melihat bahwa dia dengan santai menikmati makanannya tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan, dia menghela napas lega dan melanjutkan. Saya telah mengirimkan pasukan tambahan ke Teluk Pelangi dan mengeluarkan misi ke Akademi Cahaya Bintang untuk memesan kapal-kapal ajaib yang dapat berlayar di laut, serta boneka-boneka khusus yang dapat bergerak di bawah air. Selain itu, Lord Sherman dan Lord Cory juga sedang bersiap untuk memimpin tim ke Laut Pelangi. Dengan bantuan mereka, saya yakin eksplorasi akan segera mencapai terobosan. Laut dalam adalah wilayah kehidupan laut dan monster laut. Sekokoh atau semegah apapun sebuah kapal, ia tak akan mampu menandingi makhluk-makhluk di laut ini. Oleh karena itu, manusia hanya dapat berkeliaran bebas di darat, dan tidak ada negara yang pernah mencoba untuk melanggar wilayah Laut Pelangi. Bahkan aliansi yang kuat seperti Covenant telah menghadapi banyak kesulitan dan rintangan dalam penjelajahannya di Laut Pelangi, dan sejauh ini hanya mampu bertahan di tepi terluar Laut Pelangi. Namun, Carolina percaya bahwa selama Covenant meningkatkan upayanya dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya, mereka pasti akan mampu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi Laut Pelangi saat ini. Dia menyiapkan jamuan makan ini hari ini, mungkin dengan maksud untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta sesuatu kepada tuan rumah. Saya yakin pemiliknya juga bisa melihatnya. Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, Sunan meliriknya dengan senyum tipis dan berkata, aku akan meminta akademi untuk bekerja sama denganmu, dan kamu juga bisa memobilisasi sumber daya aliansi bintang. Satu-satunya syarat adalah membuat terobosan di Laut Pelangi sesegera mungkin. Dengan hanya tersisa sekitar 4 tahun sebelum pembukaan kota bintang jatuh, kita harus membangun tingkat kekuatan tertentu di Laut Pelangi sebelum itu terjadi. Kita mungkin akan merasa ini berguna saat mencari Valen Star City. Bab 215. Saat Sunan menikmati hidangan laut, Sherman dan rombongannya, yang baru saja tiba di Rainbow Bay, telah menaiki perahu dan memasuki Laut Pelangi. Di lautan yang tak terbatas, kapal raksasa setinggi 10 meter itu berlayar perlahan, membelah air dan menciptakan gelombang. Inilah Laut Pelangi. Mata Atil berbinar saat ia menatap laut yang berkilauan lebih dari 500 meter jauhnya, di mana cahaya ungu yang megah beriak di atas ombak, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Karena letaknya di persimpangan daratan dan laut, beberapa fenomena spektakuler kadang-kadang terjadi di sini. Permukaan laut terkadang memancarkan cahaya aneh dengan berbagai warna, sehingga disebut Laut Pelangi. Tagana berdiri di tepi dek, mengamati pemandangan di sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu. Di dunia bawah tanah tidak ada lautan, hanya danau dan rawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lautan sesungguhnya dengan mata kepala sendiri. Laut yang berkilauan dan luas, seolah tak berujung, serta garis cakrawala yang bertemu dengannya di kejauhan, semuanya memberinya perasaan gembira dan keterbukaan pikiran. Hampir tidak ada daratan yang terlihat, hanya beberapa burung laut, dan kehidupan laut tampak sangat melimpah. Namun, ikan-ikan ini memiliki berbagai bentuk yang aneh, dan dia belum pernah melihat banyak dari ikan-ikan itu sebelumnya. Sementara itu, Sherman, Cory, dan Fleming sedang mengobrol dengan seorang wanita. Wanita itu cantik dan memiliki bentuk tubuh yang indah, tetapi bagian bawah tubuhnya menyerupai ekor ular yang tebal. Ini juga menunjukkan identitasnya, seorang bangsawan di antara makhluk berkepala singa. Dalam proses menyatukan dunia bawah, Covenant menaklukkan lebih dari selusin negara kota manusia singa, dan ras manusia singa ini akhirnya berada di bawah komando Carolina. Wanita bangsawan berwajah singa bernama Andrea ini adalah penguasa salah satu negara kota. Dia sekarang menjadi penguasa salah satu negara kota di Rainbow Bay. Setelah mendengar bahwa mereka ingin pergi ke Laut Pelangi untuk melakukan pengamatan lapangan, saya menawarkan diri untuk menemani mereka dan dengan penuh pertimbangan membawa serta sekelompok pemandu. Yang disebut sebagai pemandu itu sebenarnya adalah sekelompok nelayan. Mereka hanya setinggi pinggang pria dewasa, dengan kulit biru nila, kepala ikan, dan tubuh serta anggota badan yang mirip manusia, tetapi ditutupi lapisan sisik halus, serta jari tangan dan kaki berselaput. Para duyung ini berasal dari kelompok duyung yang ditemukan di lepas pantai Rainbow Bay. Ketika Covenant pertama kali tiba di teluk untuk mendirikan kota mereka, mereka bertemu dengan ras Murloc yang datang untuk menjarah. Jadi mereka mengirim pasukan golem dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Mereka bahkan mengejar mereka sampai ke sarang mereka, yang membuat para duyung begitu ketakutan sehingga mereka langsung menyerah dan tunduk. Meskipun manusia ikan ini hanya tinggal di perairan dangkal, mereka memiliki pemahaman tentang Laut Pelangi, jadi Andrea menerima mereka.
Pemimpin para manusia ikan adalah seorang manusia ikan bernama Blue Scale, yang saat itu dengan antusias memperkenalkan informasi tentang Laut Pelangi kepada semua orang. Terdapat banyak spesies beracun di Laut Pelangi. Sekitar seperlima dari ikan-ikan di sana beracun, jadi Anda harus berhati-hati untuk mengidentifikasinya sebelum memakannya. Namun, sebagian besar ikan yang tidak beracun rasanya cukup enak. Rasanya lezat baik digunakan dalam sup, dipanggang, atau dimakan mentah. Jika Anda sekalian ingin mencicipinya, beritahu saya. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi kemampuan memasak saya cukup bagus. Manusia duyung itu berbicara dengan senyum menjilat, menampilkan sikap patuh dan tunduk. Ia telah mendengar bahwa orang-orang di hadapannya ini bahkan lebih berkuasa daripada Tuan Andrea. Jika ia dapat menyenangkan mereka, ia mungkin akan dipromosikan menjadi pemimpin klan. Sherman dan Fleming tampak agak aneh ketika seorang nelayan menawarkan diri untuk memasak ikan laut. Sherman terbatuk pelan. Jangan buang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu. Saya ingin bertanya, apa saja monster laut terkuat di samudera ini? Nelayan itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, Tuan, bagi kami para nelayan, semua monster laut sangat kuat. Petik 2. Pada titik ini, Sherman menyadari bahwa dia memang telah bertanya kepada orang yang salah tentang monster laut mana yang lebih kuat, meskipun para manusia ikan tidak dapat mengalahkan para ksatria. Dia menoleh ke arah Andrea, yang berpikir sejenak lalu berkata, tidak banyak monster laut yang kuat di perairan dangkal, tetapi ada banyak di laut dalam Ichthyosaurus, paus naga, megalodon, mosasaurus, cumi-cumi raja, dan ubur-ubur laut dalam. Andrea menyebutkan puluhan monster laut dalam satu tarikan napas, lalu menambahkan dengan sungguh-sungguh di akhir. Semua monster laut ini memiliki kekuatan legendaris di tingkat cincin kedua atau ketiga. Jika Anda bertemu dengan mereka, cobalah untuk menghindari pertempuran jika memungkinkan. Monster legendaris tingkat cincin kedua atau ketiga di darat mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi di laut, mereka bisa menjadi masalah besar. Tanpa kekuatan yang satu atau dua tingkat lebih tinggi, mustahil untuk menghadapi monster laut ini. Pada saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di sisi lain dek. Namun Tajana menarik seekor monster dari laut. Makhluk aneh ini tampak seperti lobster air tawar raksasa berkaki banyak, dengan tinggi 1,5 meter dan panjang 3 meter. Cangkangnya berwarna hijau kebiruan dan sangat kokoh. Ia memiliki mata kecil yang tidak berkedip, dua capit besar dan kuat, serta kaki bagian bawah yang relatif tebal. Meskipun terperangkap di udara oleh tangan penyihir, makhluk itu terus berteriak keras, meronta-ronta dan melambaikan capit raksasanya dengan panik, jelas menunjukkan agresivitas. Ini adalah manusia lobster, dengan kecerdasan yang sangat rendah, kira-kira sama dengan anjing peliharaan. Andrea mendekati Tagana dan Atil, yang sedang mengamati manusia lobster dengan penuh rasa ingin tahu, dan menjelaskan dengan lembut. Mereka sangat agresif, tetapi lemah dalam pertempuran. Seorang ksatria pemula dengan pengalaman tempur yang kaya dapat dengan mudah mengalahkan manusia lobster. Lanlin mendekat, menelan ludah, menggosok-gosok tangannya, dan berkata dengan senyum menjilat, Tuan-tuan, daging manusia lobster ini sangat lezat. Mengapa Anda tidak memberikan manusia lobster ini kepada saya, dan saya akan memasak beberapa hidangan lezat untuk Anda? Sherman dan yang lainnya saling bertukar pandang, tetapi akhirnya menolak. Bagaimanapun, manusia lobster adalah spesies yang cerdas, bahkan makhluk humanoid, jadi memakan daging mereka memang agak mengerikan. Sebaliknya, Tajana cukup tertarik dengan hal itu. Peri gelap itu tidak peduli dengan semua itu. Dia penasaran dengan perbedaan rasa antara manusia lobster dan rasa lobster biasa. Namun, karena Atil dan yang lainnya semuanya menolak, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ide tersebut. Andrea berkata, orang-orang lobster biasanya tinggal di perbatasan antara daerah laut dangkal dan laut dalam. Karena kita telah bertemu dengan orang-orang lobster, itu berarti kita akan segera memasuki daerah laut dalam. Kita kemungkinan akan bertemu dengan naga dan siren laut dalam selanjutnya, jadi kita harus berhati-hati. Setelah mendengar itu, Siemen dan yang lainnya menghentikan pikiran main-main mereka dan mengangguk dengan serius. Setelah memasuki wilayah laut dalam, jumlah monster laut meningkat secara signifikan. Di sepanjang perjalanan, Anda sering dapat melihat monster laut saling bertarung, darah mereka mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah, yang kemudian menarik lebih banyak predator dan secara bertahap berkembang menjadi pertempuran besar-besaran. Menurut Andrea, pertempuran serupa sering terjadi di laut dalam. Dalam situasi seperti itu, sebaiknya segera menjauh, jika tidak, Anda bisa dengan mudah terjebak dalam kekacauan. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan monster laut yang menyerang kapal, tetapi monster-monster ini dengan cepat ditangani oleh Sherman dan awak kapalnya. Dengan dua murid penyihir tingkat 3 di sekitar, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan kecuali jika kita bertemu dengan monster laut legendaris dari cincin ketiga. Selain itu, mengingat bahaya misi ini, Sherman dan Cory membawa sejumlah besar permata rune tingkat tinggi. Sekalipun terjadi sesuatu yang tak terduga, keluar dari sana seharusnya tidak sulit. Andrea berseru, dengan kehadiran beberapa dari kalian di sini, perjalanan ini menjadi jauh lebih mudah. Bagaimana caramu menghadapi monster laut sebelumnya? Tanya Fleming dengan penasaran. Semuanya sudah teratasi berkat golem yang disihir dengan kemampuan levitasi, kata Andrea dengan sedikit pasrah. Namun,
golem-golem itu terlalu berat, dan kita harus terus menggunakan kemampuan levitasi agar bisa membawanya ke kapal. Meskipun begitu, jumlah golem yang bisa diangkut kapal sangat terbatas. Sherman dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi pengertian. Golem-golem itu memiliki berat puluhan atau bahkan ratusan ton dan ukurannya sangat besar sehingga kapal biasa tidak dapat memuat lebih dari beberapa golem saja. Sekalipun semua kapal dilengkapi dengan golem adamantin, kekuatan tempur mereka tetap sangat terbatas. Jika mereka bertemu dengan jumlah monster laut yang sedikit lebih banyak, mereka hanya bisa melarikan diri dalam keadaan panik. Terkadang, bahkan melarikan diri pun merupakan sebuah kemewahan. Tidak heran jika eksplorasi dan perluasan Laut Pelangi hanya mengalami sedikit kemajuan. Tuan Andrea, mohon tenang. Sherman tersenyum tipis. Akademi telah mengembangkan kapal-kapal sihir yang lebih kuat dan lebih besar, serta boneka khusus untuk operasi bawah air. Semuanya akan segera diproduksi massal dan dikerahkan di sini. Pada saat itu, kita akan memiliki kekuatan untuk menjelajah ke laut dalam. Andrea sangat gembira, itu luar biasa. Semoga Tuhan menolongnya. Dia telah banyak menderita akibat naga dan siren laut dalam beberapa tahun terakhir dan sudah lama ingin memberi pelajaran kepada para bajingan itu. Tepat saat itu, terdengar suara peringatan dari menara pengintai di atas dek. Naga dan siren laut dalam terlihat sekitar 2 kilometer di depan. Ekspresi Andrea sedikit berubah. Dia segera pergi ke tepi dek, mengambil teropong yang diberikan kepadanya oleh bawahannya, dan melihat ke kejauhan. Sherman dan kelompoknya mengaktifkan anting mata tajam yang mereka kenakan, dan kilatan cahaya biru muncul di mata mereka. Penglihatan mereka dengan cepat memperbesar, hingga tertuju pada permukaan laut yang berjarak 2000 meter. Pertempuran sengit sedang berlangsung di lautan luas. Salah satu sisinya adalah makhluk humanoid dengan bagian bawah tubuh berupa ular besar dan sisik di seluruh tubuhnya. Penampilannya agak mirip dengan bangsawan berwajah singa, tetapi dengan tambahan sisik biru laut serta tangan dan kaki berselaput. Naga laut dalam. Meskipun belum pernah melihat mereka secara langsung, Fleming segera mengenali asal-usul makhluk humanoid ini. Bentuknya sangat mirip dengan gambar-gambar yang dia lihat di buku. Kemudian pandangannya beralih ke sisi lain medan pertempuran. Mereka adalah sekelompok monster laut kuat yang menunggangi hiu pemburu kepala, makhluk humanoid dengan ekor ular yang panjang dan ramping. Itu adalah Sirene. Orang yang tidak mengenal kedua ras ini dapat dengan mudah salah mengira keduanya. Namun, kedua ras ini sebenarnya sangat berbeda. Tubuh naga laut dalam telah berevolusi menyerupai tubuh ikan, sementara bentuk siren, setidaknya di bagian tubuh atasnya, hampir tidak dapat dibedakan dari bentuk manusia. Selain itu, naga adalah ras yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi siren hanya perempuan. Ras mereka yang sebenarnya adalah Banshee. Mereka adalah makhluk setengah mati yang berkeliaran di laut, hanya saja laut telah memberi mereka tubuh baru. Jumlah sirene tidak banyak, tetapi sebagian besar di antaranya sangat dahsyat. Mereka adalah ahli ilusi, memiliki kecantikan yang memukau, dan memiliki suara yang mematikan namun indah. Mereka dapat mengendalikan spesies laut lainnya dan merupakan makhluk yang cukup berbahaya. Perlu disebutkan bahwa siren tidak lahir melalui perkawinan, melainkan dari laut. Mereka dapat dianggap sebagai semacam roh alam, tetapi mereka mewakili sisi jahat dari lautan. Dari kedua pihak yang bertempur, naga memiliki keunggulan jumlah, lebih dari 2 kali lipat jumlah siren, tetapi pada kenyataannya, sirenlah yang lebih unggul. Mereka menggunakan trisula dan menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa, melawan banyak lawan satu persatu, sambil sesekali bernyanyi dan menciptakan ilusi. Bahkan dari jarak 2 kilometer, Anda masih bisa samar-samar mendengar nyanyian yang indah dan merdu itu. Blue Scale, yang berdiri di samping, tampak linglung dan tanpa sadar melangkah untuk melompat ke laut. Setelah ditampar oleh Fering hingga terbangun, ia segera bergegas masuk ke kabin, menutup telinganya, dan tidak berani mendengarkan nyanyian itu lagi. Aneh sekali. Sedikit rasa terkejut muncul di wajah Atil. Teknik bertarung yang digunakan oleh monster laut siren itu tampaknya memiliki kemiripan dengan teknik bertarung ksatria. Gadis itu menoleh untuk melihat Cory. Dari semua yang hadir, Cory memiliki keterampilan paling mendalam dalam pertempuran ksatria. Selain sebagai murid penyihir tingkat 3, dia juga seorang ksatria agung junior. Memang terasa seperti teknik bertarung ksatria, dan sangat canggih. Ini bukan salah satu barang produksi massal yang biasa Anda lihat di luar. Kemungkinan besar ini adalah karya seorang pengrajin ulung, kata Cory sambil mengerutkan kening. Meskipun para siren juga dapat terlibat dalam pertarungan jarak dekat, karena keterbatasan peradaban mereka, mereka tidak dapat memiliki keterampilan bertarung ksatria yang canggih seperti manusia. Teknik bertarung mereka sebagian besar sederhana dan langsung. Pemandangan di hadapan mereka agak berbeda dari informasi yang mereka pelajari tentang sirene dari buku-buku. Bukan hanya itu, apa kau perhatikan? Sherman tiba-tiba angkat bicara, bukankah kekuatan nyanyian siren itu terlalu kuat? Semua orang terkejut, lalu ekspresi berpikir muncul di wajah mereka. Setelah diingatkan oleh Sherman, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bahkan dari jarak 2000 meter, nyanyian sirene masih dapat memengaruhi mereka, menyebabkan Blue Scale kehilangan kesadarannya. Kekuatan ini sungguh mencengangkan. Entah informasi yang mereka temukan tentang sirene dalam teks-teks sihir itu salah, atau ada sesuatu yang salah dengan sirene itu sendiri. Sherman bertanya kepada Andrea,
apakah semua sirene seperti ini? Andrea menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya kami juga menemukan masalah ini. Sebelum memasuki area laut dalam, kami menangkap beberapa kelompok biota laut di perairan dangkal dan menanyakan tentang sirene. Namun, informasi yang kami peroleh berbeda dengan sirene yang sebenarnya kami temui. Kami menduga bahwa sirene mungkin secara bertahap menjadi seperti ini dalam beberapa dekade terakhir. Di masa lalu, naga adalah ras cerdas terkuat di laut dalam, selalu mengalahkan siren. Namun dalam beberapa dekade terakhir, siren secara bertahap melampaui naga. Sejauh yang saya tahu, dalam beberapa pertempuran besar terakhir, naga laut dalam telah menderita kekalahan telak di tangan para siren. Seolah mengpotiverkan perkataan Andrea, pertempuran di kejauhan telah diputuskan. Di bawah serangan ganas para siren, naga laut dalam benar-benar dikalahkan dan tercerai-berai ke segala arah. Namun, mereka dengan cepat ditangkap oleh para siren yang menunggangi hiu pemburu kepala dan dibunuh dengan satu tusukan. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil naga laut dalam yang berhasil meloloskan diri. Setelah pertempuran berakhir, suara sirene tidak berhenti sampai di situ. Dengan suara cangkang kerang yang dalam, siren itu berbalik dan menyerbu ke arah kapal dengan menunggangi hiu pemburu kepala. Bersambung.